Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi. Namun sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesusku yang baik. Kalau hari ini kami anak-anak-Mu akan beribadah sekolah minggu, Engkau lingkupi kami, Engkau naungi kami, supaya setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau menyanyikan lagu apa, Kak Belinda? Dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagu selanjutnya Kita akan nyanyikan Yesus Pokok. Kita mau sambil gerakan ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Zakheus. Adik-adik, ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Zakheus? Oke, kalau yang sudah mendengarkan, mari kita simak kembali ya. Yang belum, pasti juga akan mendengarkan. Mari kita mendengarkan cerita tentang Zakheus. Cerita tentang Zakheus ini terjadi di kota Yeriko. Sebagaimana cerita yang lalu, ketika memasuki kota Yeriko, Tuhan Yesus bertemu dan kemudian menyembuhkan
Bartimeus yang buta. Mungkin hal itu kemudian didengar juga oleh Zakeus, sehingga ia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang didengar Zakeus tentang Tuhan Yesus membuat ia sangat berniat untuk melihat Tuhan Yesus. Walaupun punya niat yang kuat, ternyata Zakeus diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Dalam cerita digambarkan seperti apa postur tubuh Zakeus. Ia adalah seorang yang bertubuh pendek. Hal ini membuat ia kesulitan untuk melihat, apalagi harus bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang berada di tengah kerumunan orang-orang yang padat. Karena itu, Zakeus berusaha dengan segala kemampuannya untuk sekedar dapat melihat Tuhan Yesus. Untuk itu, ia memanjat sebatang pohon ara yang berada di jalan yang sedang dilalui Tuhan Yesus. Mengingat postur tubuhnya yang pendek, mungkin ia juga kesulitan untuk memanjat pohon ara itu. Tetapi dengan tekadnya yang kuat, ia berhasil melakukannya dan berhasil juga melihat Tuhan Yesus seperti yang diharapkannya. Niatnya sudah tercapai, tetapi lebih dari apa yang diharapkannya. Ternyata Tuhan Yesus menanggapi niat hati Zakeus itu dengan bermaksud menumpang di rumahnya. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk dapat lebih jauh mengenal bahkan melayani Tuhan Yesus, yang tentunya menjadi kerinduan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang kemudian menanggapi secara sinis tentang Tuhan Yesus yang menginap di rumahnya, Zakeus tidak berkecil hati. Bahkan dengan penuh semangat dan sukacita, ia mau berbagi dengan orang-orang miskin dan menebus kesalahan yang dilakukannya kepada orang-orang. Apa yang dilakukan Zakeus ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita sebagai pengajar maupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Di berbagai tempat di dunia ini, banyak orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk datang bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu dihalang-halangi, bahkan ada yang dianiaya, bahkan dibunuh karena keinginan mereka untuk memuji nama Tuhan. Sebaliknya, di tempat lain di dunia ini, di mana kesempatan untuk beribadah, bersekutu, dan menyembah Tuhan juga memberitakan tentang Tuhan, tidak dihalangi, bahkan diberikan seluas-luasnya. Banyak orang Kristen yang tidak memanfaatkannya. Ada hal lain yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka tidak berusaha untuk mencari jalan keluar agar dapat bertemu Tuhan. Keadaan ini sama dengan apa yang dialami Zakeus. Ketika ingin bertemu Tuhan Yesus, ia terhalang-halangi oleh banyak orang. Saat ini, kita yang tidak berusaha mencari Tuhan Yesus sebenarnya juga terhalang oleh kesibukan dan keasikan kita masing-masing. Dan kita tidak berusaha untuk mengatasinya atau mencari jalan keluar seperti Zakeus. Ingatkan kepada anak-anak bahwa mereka juga seperti Zakeus yang ingin bertemu Tuhan Yesus. Seringkali keinginan itu terhalang oleh berbagai hal. Keinginan itu untuk bertemu Tuhan Yesus melalui sekolah minggu, berdoa maupun beribadah bersama seringkali terhalang oleh keasikan bermain, menonton atau kemalasan untuk bangun dari tempat tidur. Semua itu harus dicarikan jalan keluar atau dilawan sehingga kita tidak terhalang untuk bertemu Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Zakeus tadi, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah untuk bertemu Tuhan Yesus aja Zakeus harus berusaha, harus memanjat pohon, harus ini kan banyak orang-orang kan di kerumunan, jadi Zakeus harus mencari jalan keluar. Nah, sedangkan kita
kita sangat mudah sekali untuk bertemu Tuhan. Kita tinggal berdoa, kita tinggal baca Alkitab, kita tinggal membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi seringkali adik-adik apa? Malas, main game, main handphone. Jadinya kita yang menghalangi Tuhan Yesus untuk bertemu dengan kita. Padahal kita sangat mudah sekali, gak harus memanjat pohon kan adik-adik untuk bertemu Tuhan Yesus. Gak harus susah payah kan? Nah, maka dari itu karena kita bisa beribadah dengan bebas, jadi kita harus memanfaatkan itu semua. Oke adik-adik, jadi mengerti ya dari sini ya. Betul sekali. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang harus lebih rajin beribadah, lebih rajin bersekolah minggu, agar Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Sekarang kita mau berdoa, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Semuanya lipat tangan ya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan untuk kami tidak boleh malas bersekolah minggu, tidak boleh malas untuk bertemu dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu dengar-dengaran firman Tuhan, rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Terima kasih Yesusku, kami sudah selesai untuk ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.